Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal musyahidun al-a'izza fi kulli anha'il alam. Para pemirsa yang berbahagia, kita masih dalam suasana di dalam bulan Ramadan. Di hari ke-7 ini, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Kita bersyukur karena kita bisa melaksanakan ibadatus siyam. Karena kita bisa melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan yang mulia ini. Kata Nabi, "Faman shomahu wa qamahu ghufira lahu ma taqaddama min dambihi kayaumin waladathu ummuh." Maka barang siapa berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, qiyamul lail atau sholat tarawih di dalam bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddam, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah kayaumi waladathu ummuh, seperti bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Para pemirsa yang berbahagia, ibadah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh ini merupakan asyahrul imtihani, merupakan moon of spiritual atau bulan latihan. Artinya ma'asyiral muslimin, ma'asyiral musyahidin fi anha'il alam, setelah latihan kita akan bisa merasakan hasil konkretnya. Kita akan bisa merasakan buah Ramadan itu sendiri. Kapan? Setelah kita tuntas melaksanakan ibadah dusyam, yaitu selama 30 hari. Karena hadisnya, faman somahu, maka barang siapa yang berpuasa, artinya puasa itu kita laksanakan secara sempurna. Wa qamahu, dan qiyamul lail. Dan qiyamul lail kita laksanakan dengan sempurna. Artinya semua dilaksanakan 30 hari atau 29, 1 bulan, tarawih 1 bulan, puasa 1 bulan. Hasil konkretnya, buahnya adalah kayaumin waladathu ummuh, bagi seperti bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Sesuai dengan hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, fitratal iman, fitratal Islam, kesucian di dalam imannya, kesucian di dalam Islamnya. Artinya lahir sudah membawa iman yang sempurna. Lahir sudah membawa Islam yang sempurna. Oleh karena itu, ketika bayi itu lahir dalam keadaan Islamnya sempurna, imannya sempurna, maka secara otomatis tidak ada orang yang lahir dalam keadaan kafir. Semuanya dalam keadaan Islam dan mukmin.
Cuma yang jadi masalah, fajtalatis syayatin. Setan menggoda kita, pengaruh-pengaruh negatif masuk. Akhirnya fitrah ini tertutupi oleh setan. Fitrah ini tertutup oleh maksiat. Fitrah ini tertutup oleh keburukan. Yang kemarin saya jelaskan ada 6 lataif. Latifatul nafsi tertutup sinarnya. Latifatul qalbi tertutup sinar kuning emasnya. Latifatul sirri tertutup sinar merahnya. Latifatul ruhi tertutup sinar kemerahannya. Latifatul sirri tertutup sinar putihnya. Latifatul akhfa tertutup sinar hitamnya. Semuanya tertutup. Karena pengaruh setan, pengaruh negatif, pengaruh kemaksiatan, pengaruh kedurhakaan kepada Allah. Inilah bahwa fungsi puasa adalah mengembalikan lagi manusia agar menjadi fitrah lagi. Kayaumin waladatu ummuh. Mengembalikan sinar latifah supaya bersinar lagi. Sinar latifatul qalbi bersinar lagi. Sinar latifatul nafsi bersinar lagi. Sinar latifatul ruh bersinar lagi. Sinar latifatul sirri bersinar lagi. Sinar latifatul khafi bersinar lagi. Dan sinar latifatul afa agar bersinar lagi. Kayaumin waladatu ummuh. Ini buah hasil puasa, yaitu kayaumin waladatu ummuh, bahwa kita bisa merasakan bahwa jiwa kita betul-betul kembali kepada fitrah. Jiwa yang fitrah itu jiwa yang suci, fitratal iman, suci dalam imannya, fitratal Islam, suci dalam Islamnya. Jiwa yang tidak sombong, suci, tidak ada sombong sama sekali ketika lahir. Orang sombong karena pengaruh setan. Tidak angkuh, sayang kepada fakir miskin, karena itulah fitrah asli manusia. Nah, karena di dalam bulan suci Ramadan ditempah dengan lapar, dengan mujahadah. Karena syarat untuk la'allakum tattaqun harus mujahadah, harus mukabadah. Maka bulan Ramadan ini kita ditempah dengan lapar, ditempah dengan dahaka, ditempah dengan kesengsaraan, ditempah dengan penderitaan yang biasanya dirasakan oleh orang-orang miskin. Maka buah hasil puasanya adalah jiwa yang lemah lembut, punya tawadhu, akhlakul mazmunanya hilang, diganti dengan akhlakul mahmudah atau akhlak yang terpuji. Ketaatan dan keimanan bertambah kuat dan meningkat. Hakikat kebahagiaan yang didapat bukan kesenangan duniawi yang penuh laknat dan penuh maksiat. Oleh karena itu percuma kita memakai busana yang bagus. Percuma kita memakai busana yang mahal harganya. Sementara hati dan jiwa kita masih telanjang tanpa busana ketakwaan dan keimanan. Justru pos-pos yang ada di dalam jiwa kita sudah ditempati oleh setan. Ini kita kembalikan ke fitrah lagi. Percuma kita punya uang banyak, jutaan, miliaran, punya rumah mewah bagaikan istana indah asri, dihiasi lampu-lampu kristal yang menghabiskan ribuan watt listrik, bermandikan cahaya rumah kita, sementara hati dan jiwa kita masih gelap gulita. Innal qulub tasda kama yasdaul hadid, seperti yang saya sampaikan kemarin. Hati kita sering diserang oleh setan yang mengakibatkan hati ini gelap gulita. Setan di sini bisa berupa uang, bisa berupa jabatan, bisa berupa wanita, bisa berupa kedudukan, bisa berupa materi, bisa berupa jabatan. Itulah yang mengotori jiwa kita semua.
Sebab yang namanya materi, uang, kedudukan, jabatan bukan alat yang ampuh yang kita jadikan standar ukuran kebahagiaan. Ukuran kebahagiaan adalah ketakwaan. Semakin orang takwa kepada Allah, semakin bahagia hidupnya. Semakin orang ahli maksiat, semakin orang berkumpul dengan syaitan, semakin dia gundah gulana menderita. Meskipun hartanya bertumpuk-tumpuk, kekayaan miliaran, semua barang mewah dimiliki, tapi kalau hatinya sering susah, hatinya sering gelisah, hatinya sering gundah gulana menderita, guncang dan guncang tidak tenang, maka ini bukan namanya kebahagiaan, tapi siksaan bagi orang-orang yang tidak takwa. Siksaan bagi orang-orang yang tidak mampu menggilapkan hatinya agar bersinar lagi. Siksaan bagi orang yang tidak mampu untuk membuat sinar latifatul qalbi bersinar kembali, latifatul sirri bersinar kembali, latifatul khafi bersinar kembali. Mereka tak mampu mengembalikan itu. Disinilah bahwa puasa bisa mengembalikan itu. Hasil puasa, buah puasa bisa mengembalikan itu. Apalagi ditambah dengan zikir dan pengarahan dari guru-guru spiritual atau guru-guru tarekat. Oleh karena itu, ma'asyiral musyaidin yang berbahagia, Ramadan yang penuh dengan rahmat, Ramadan yang dinamakan syahrun karimun, syahrun azimun, syahrun mubarakun, futihat abwabul jannah, kita gunakan untuk memperbanyak ibadah. Kita gunakan untuk berzikir, karena kebahagiaan seseorang ibadah dan zikir. Ibadahnya kuat, zikirnya kuat, kebahagiaan yang didapat. Firman Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Berbahagialah orang yang membersihkan hati dan jiwanya dengan zikir dan sholat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Tapi kenyataannya, realitanya ini ya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian hanya bisa memprioritaskan dunia, bisa memprioritaskan jabatan dan kekuasaan, hanya bisa memprioritaskan uang dan jabatan, uang dan kemewahan, harta dan wanita. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat harus diprioritaskan dan harus diutamakan. Ma'asyiral muslimin al-musyahidin al-a'izza. Yang kedua, buah puasa yang kedua adalah bahwa puasa dalam bulan Ramadan ini memberikan edukasi, memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan kepada kita agar kita menjadi orang yang sabar. Sabar dan jujur. Realitanya, buktinya, ketika kita puasa di dalam bulan suci Ramadan, ya, kita tidak boleh makan dan minum mulai subuh sampai maghrib. Kita sabar. Sabar, tidak mau sentuh makanan. Jujur, ada orang maupun tidak ada orang, kita tidak berani berbuka di siang hari. Disitulah bahwa buah puasa itu membuat kita menjadi orang yang sabar dan jujur. Di dalam kaitannya dengan realita kehidupan sehari-hari, kita sering tidak sabar. Kepingin cepat kaya raya tapi tidak sabar. Akhirnya menjadi rentenir. Kasih hutangan ke sana kemari. Mencekik leher masyarakat. Menjadi lintah darat. Menghisap darah umat. Yang menjadikan sering rentenir-rentenir raksasa atau bank-bank raksasa menggunakan nama syariah dan Islam, tapi diganti dengan ujrah untuk kepentingan uang, untuk kepentingan keuntungan. Kepingin cepat kaya dan berkuasa, tapi tidak sabar. Akhirnya menjilat ke atas, menginjak ke bawah. Teman jadi lawan, lawan jadi teman.
menabrak ke sana, menabrak ke sini, bermain curang dan menipu orang lain. Kepingin cepat terkenal tapi tidak sabar. Akhirnya menghalalkan segala macam cara. Nah, disinilah buah manis Ramadan adalah memberikan pendidikan, memberikan edukasi kepada kita agar menjadi orang yang sabar dan jujur. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabarlah yang mendapatkan balasan pahala yang banyak sekali, tidak bisa dihitung. Ma'asyiral musyahidun al-aiza, para pemirsa di mana saja Anda berada. Kalau kita tidak jujur dan disiplin di dalam bulan puasa ini, bisa saja kita minum dan makan di siang hari, toh tidak ada orang yang melihat. Kenapa kita tidak melakukan? Jawabnya, karena ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasakan kehadiran Allah. Inilah yang dalam tarekat itu disebut muraqabah. Muraqabah itu selalu dikontrol oleh Allah. Orang yang berpuasa adalah orang yang sudah melaksanakan muraqabah, merasa terkontrol oleh Allah. Oleh karena itu, sebagian alat untuk kita ma'rifatillah, untuk kenal dengan Allah adalah berpuasa, karena ada muraqabah. Ada takhalli dan ada tahalli. Takhalli meninggalkan kemaksiatan. Takhalli meninggalkan sifat-sifat yang buruk. Takhalli meninggalkan perbuatan yang tidak terpuji. Tahalli diganti dengan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, yang terpuji, atau al-af'al al-mahmudah. Nah, berbicara lagi dengan kejujuran. Kalau semuanya jujur dan disiplin, kalau dilaksanakan oleh semua orang, khususnya bangsa Indonesia dari berbagai profesi, pasti Allah akan memberikan ketenangan dan ketentraman hidup. Pedagangnya kalau dia mau jujur dan disiplin, tentu tidak akan mengurangi timbangan. Petaninya kalau dia mau jujur dan disiplin, tidak akan menggarap tanah yang bukan miliknya. Pejabat kalau dia mau jujur dan disiplin, tentu tidak korupsi, tentu tidak manipulasi, tentu tidak kolusi. Orang kaya kalau mau jujur dan disiplin, pasti mengeluarkan zakat, pasti mengeluarkan sodakonya. Begitu juga ulama, kiai, ustadz. Kalau dia mau jujur dan disiplin, pasti mengatakan yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Bukan sebaliknya, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Kalau semua orang sudah pada jujur dan disiplin, maka pasti Allah akan memberikan ketenangan. Allah akan memberi kebahagiaan dan kedamaian. Dan terrealisirlah apa yang dinamakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah buah puasa yang disampaikan hari ke-7 ini. Mudah-mudahan semua mendapatkan barokahnya Ramadan. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin al faizin. Wa adkhalna wa iyyakum fi zumrati aminin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli atadil mudatun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Aqulu qawli hadza fa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.